Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Lulu Lusiantoro SE MSc PhD dan Bapak Ibu dosen penguji. Pada hari ini saya, Putri Larasati, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Safety Stock di Tengah Kenaikan Permintaan dan Terkendalanya Pasokan, Studi Kasus Produk Oral Care PT XYZ. Berdasarkan Apex Dictionary 2010 dalam ATA dan Sponge 2016, manajemen rantai pasok merupakan serangkaian proses bisnis terintegrasi untuk memberikan nilai tambah, membangun infrastruktur yang kompetitif, menyelaraskan pasokan dan permintaan, dan mengukur performa secara global. Namun demikian, menurut Yu Ye dan kawan-kawan 2015 dan Baros dan kawan-kawan 2021, memastikan biaya total terendah dalam suatu rantai pasok dengan tetap menghadirkan produk dengan kualitas, kuantitas, serta waktu yang tepat adalah suatu tantangan besar bagi perusahaan. Disebabkan oleh berbagai ketidakpastian faktor dan peristiwa yang harus dihadapi sehingga menimbulkan risiko dan kerentanan pada seluruh dimensi rantai pasok. Rantai pasok pada industri barang konsumsi merupakan salah satu yang rentan terhadap berbagai faktor ketidakpastian tersebut. Oleh karena itu, menurut Alex Chance 1985 dan Baros dan kawan-kawan 2021, teknik buffering seperti penentuan safety stock menjadi penting dalam perencanaan operasional untuk mengurangi dampak risiko ketidakpastian permintaan dan atau pasokan sehingga service level yang dijanjikan kepada pelanggan tetap terjaga. Menjaga service level memang merupakan salah satu usaha penting untuk menjamin ketersediaan produk di pasar. Namun demikian, perusahaan tidak bisa hanya fokus terhadap peningkatan service level karena dapat meningkatkan biaya penyimpanan berlebih apalagi ketika ketidakpastian permintaan pasar sangat tinggi. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak pada industri manufaktur, pemasaran, serta distribusi barang konsumsi. Saat ini berfokus untuk mempertahankan paksa pasar pada kategori produk oral care dengan memastikan tingkat pelayanan pemenuhan permintaan pelanggan sebesar minimal 95%. PT XYZ menghadapi berbagai risiko dan faktor ketidakpastian dalam pengelolaan rantai pasok, berdampak langsung pada naiknya nilai absolute service level loss. Sementara rata-rata service level loss selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah 800 miliar rupiah, kategori oral care mengalami peningkatan nilai absolute hingga 97% lebih tinggi sepanjang tahun 2021. Peningkatan loss ini merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan kategori produk lain. Adapun berdasarkan data Seiko dari perusahaan, naiknya permintaan di atas peramalan berkontribusi terhadap 17% peningkatan service level loss pada 2021. Sementara itu, ketidakpastian dalam pasokan yang menyebabkan ketiadaan pasokan untuk memenuhi permintaan berkontribusi hingga 71% terhadap total service level loss. Hal ini diindikasikan terjadi karena tingkat safety stock saat ini belum optimum. Melihat fenomena ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat safety stock yang selama ini ditetapkan oleh perusahaan. Berikut adalah pertanyaan dan tujuan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun manfaat dan lingkup penelitian dinyatakan sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa penelitian ini dibatasi hanya pada produk yang berada di bawah kategori oral care pada PT XYZ dan hanya mengevaluasi kebijakan safety stock yang ditetapkan pada satu pusat distribusi terbesar milik perusahaan. Berikut adalah referensi utama yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penetapan safety stock didasarkan pada penelitian dilakukan oleh Smith dan kawan-kawan 2012 yang menyatakan bahwa terdapat setidaknya 9 formulasi dalam perhitungan safety stock berdasarkan tingkat variabilitas data permintaan dan lead time pengisian kembali persediaan dari suatu produk. Sementara itu, untuk merekomendasikan strategi pengadaan yang tepat, penulis menggunakan model portofolio Karjik 1983. Berikut adalah beberapa kajian penelitian terdahulu yang turut menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian dilakukan oleh Gotza dan kawan-kawan 2011 yang menyatakan bahwa variabilitas berdampak langsung pada strategi rantai pasok. Lalu penelitian ini juga sejalan dengan temuan Chaturvedi dan Abenis 2016 yang menyatakan bahwa ketidakpastian rantai pasokan sudah pasti akan membuat peningkatan safety stock, dan temuan penelitian Serotik dan Karanya 2019 yang menyatakan bahwa tingkat persediaan yang ditentukan berdasarkan lead time memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap performa perusahaan. Penelitian ini akan mengadopsi metode pelengkapan dengan teknik klasifikasi sebagai dasar kebijakan persediaan yang dilakukan oleh Raja dan kawan-kawan 2015. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian yang dirancang oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama adalah tahapan identifikasi masalah. Kemudian penulis melakukan studi literatur. Setelah itu, penulis melakukan pengumpulan data. Kemudian, penulis mengolah data menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dari data permintaan dan lead time. Kemudian, penulis melakukan analisis data dengan melakukan 3 langkah besar, yaitu yang pertama adalah menggambarkan peta rantai pasok berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis, lalu kemudian menghitung tingkat koefisien variasi untuk mengukur variabilitas dari data permintaan dan lead time. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat CV tersebut.
Lalu kemudian penulis menentukan tingkat safety stock dengan menggunakan formulasi ideal berdasarkan klasterisasi dari tingkat CV. Kemudian terakhir penulis akan menarik kesimpulan. Penulis melakukan metode observasi. Di sini observasi dilakukan adalah observasi non keperlakuan dengan analisis proses dan analisis catatan. Analisis proses dilakukan untuk menganalisis peta rantai pasok dari pengadaan produk-produk di bawah kategori oral care saat ini. Lalu kemudian analisis catatan dilakukan untuk mengambil data sekunder yang diperlukan, yaitu berupa data historis permintaan selama 5 tahun terakhir untuk produk-produk yang berada di bawah kategori oral care dan juga data lead time pengisian kembali persediaan untuk produk-produk tersebut. Metode analisis data yang dilakukan penulis yang pertama adalah untuk menggambarkan peta rantai pasok. Lalu kemudian penulis melakukan pemetaan SKU berdasarkan kesamaan karakteristik rantai pasok, varian dan ukuran kemasan, serta melakukan statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata dasar dari deviasi menggunakan Microsoft Excel. Lalu dari perhitungan statistik deskriptif yang ada, penulis akan melakukan perhitungan tingkat CV, yaitu dengan membagi standar deviasi dan rata-rata dari data permintaan dan lead time yang sudah berhasil dikumpulkan. CV ini kemudian akan diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian sebelum melakukan perhitungan safety stock, penulis akan melakukan uji distribusi terlebih dahulu terhadap data permintaan menggunakan Microsoft Excel mengacu pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Lalu kemudian dalam hal perhitungan safety stock, penulis akan menggunakan 3 persamaan utama. Adapun profil kasus penelitian ini kemudian masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Peta rantai pasok tersebut dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan 3 strategi pengadaan yang berbeda. Yang pertama adalah strategi pengadaan memproduksi sendiri atau lebih dikenal dengan sebutan in-house production. Kemudian yang kedua adalah peta rantai pasok berdasarkan strategi pengadaan bought-in. Yang terakhir adalah peta rantai pasok strategi pengadaan promosi bundling. Lalu kemudian berikut adalah profil dari SKU yang dibahas di penelitian ini. Penulis juga melakukan pemetaan SKU berdasarkan kesamaan karakteristik dan strategi pengadaan. Dari 158 SKU diperoleh 89 SKU yang pada akhirnya akan dilanjutkan ke tahap analisis variabilitas dan penentuan safety stock. Gambar di sebelah kanan merepresentasikan kontribusi masing-masing tipe strategi pengadaan yang menjadi objek penelitian terhadap penjualan total kategori oral care. Penulis juga mengambil data historis permintaan selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat pada grafik bahwa selama kurun waktu 2017 sampai 2021, tahun 2019 adalah tahun yang memiliki rata-rata permintaan tertinggi di setiap minggunya. Lalu kemudian pada pandemi COVID-19 membuat rata-rata permintaan itu menjadi turun di tahun 2020 hingga 9%. Lalu kemudian penulis juga mengambil data sekunder historis lead time. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, telah ditetapkan beberapa komponen yang menyusun lead time pengisian kembali dari masing-masing produk berdasarkan peta rantai pasok. Kemudian dari rata-rata lead time juga dapat diketahui bahwa pengadaan produk promosi bundling yang diperoleh langsung dari pemasok memiliki lead time terpanjang hingga 65 hari. Kemudian analisis koefisien variasi. Tingkat variasi dari data permintaan dibagi berdasarkan 3, rendah, sedang, dan tinggi, dan masing-masing diadaptasi dari Smith dan kawan-kawan 2012. Lalu kemudian setelah dilakukan klasifikasi ini, dilakukan analisis terhadap tingkat CV data permintaan. Berdasarkan diagram tersebut, variabilitas permintaan yang rendah banyak dialami oleh SKU reguler, baik itu yang didapatkan melalui strategi pengadaan in-house production maupun bought-in. Sementara itu SKU promo, baik promo bundling yang berasal dari SKU in-house maupun promo bundling yang berasal dari SKU bought-in, memiliki tingkat variasi permintaan sedang hingga tinggi. Bahkan kebanyakan dari SKU promo memiliki tingkat variasi permintaan yang tinggi. Artinya tren permintaan untuk SKU promo cenderung tidak menentu. Dengan tidak menentunya permintaan, salah satunya akibat periode promosi yang terjadi secara sporadis, safety stock pada SKU promo haruslah ditetapkan lebih tinggi dibandingkan SKU reguler. Untuk memastikan persediaan dapat dijaga pada level ideal, seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan SKU promo memerlukan koordinasi dan aliran komunikasi yang lebih baik. Sebuah inisiatif yang berhubungan dengan hal ini sering dikenal dengan istilah Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Dilakukan juga analisis tingkat CV lead time untuk seluruh produk oral care. Berdasarkan analisis tingkat CV lead time ini, diketahui bahwa seluruh produk dengan strategi pengadaan in-house production memiliki besaran CV lead time yang tergolong rendah. Artinya, waktu pengisian kembali persediaan untuk barang-barang
yang diproduksi sendiri cenderung konstan sehingga dapat dipastikan tingginya tingkat responsivitas dalam mengatasi fluktuasi permintaan pasar. Dilakukan klasifikasi berdasarkan tingkat CV yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian dibagi juga tingkat CV berdasarkan tipe strategi pengadaan dari masing-masing SKU. Dapat dilihat pada tabel sebelah kanan bahwa penentuan safety stock menggunakan persamaan 2 dapat diaplikasikan pada seluruh SKU yang persediaannya dilakukan dengan memproduksi sendiri. Sementara untuk menghitung safety stock produk yang saat ini dibeli langsung dari pemasok, perusahaan perlu menggunakan formulasi yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi tingkat CV permintaan dan lead time dari masing-masing produk. Selanjutnya juga dilakukan analisis strategi pengadaan berdasarkan KPM dan diketahui bahwa terdapat 16 SKU yang masuk dalam leverage item, 23 SKU dalam bottleneck item, dan 50 SKU yang masuk dalam non-critical item. Untuk masing-masing SKU lalu diusulkan beberapa strategi pengadaan yang dianggap tepat. Penulis melakukan perhitungan safety stock untuk SKU kelas A, yaitu yang berkontribusi terhadap 77% dari total penjualan oral care. Dari hasil analisis CV SKU kelas A diperoleh hasil bahwa dari seluruh SKU kelas A didominasi oleh SKU yang safety stocknya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2. Hanya ada 2 SKU yang safety stocknya dianggap tepat untuk dihitung dengan menggunakan persamaan 4. Lalu kemudian juga dilakukan uji distribusi probabilitas dan penentuan safety stock untuk masing-masing SKU tersebut. Kenapa perlu uji distribusi probabilitas? Karena uji ini akan bergantung kepada besarnya safety factor yang akan digunakan untuk menghitung safety stock. Penulis membandingkan antara tingkat safety stock yang ditetapkan perusahaan saat ini dengan safety stock yang diusulkan oleh penulis. Penulis membandingkan potensi sales loss yang mungkin terjadi dengan menggunakan kedua tingkat safety stock tersebut. Potensi sales loss dilakukan dengan melakukan iterasi pada Microsoft Excel untuk mengetahui estimasi tingkat layanan yang dihasilkan dari tingkat safety stock yang ditetapkan saat ini. Kemudian dari tingkat layanan tersebut dihitung potensi kelangkaan barang dan dikalikan dengan nilai jual barang. Adapun tingkat layanan baru yang diusulkan oleh penulis ditetapkan di angka 95% disesuaikan dengan target perusahaan. Hasilnya, angka safety stock yang baru dapat mengurangi potensi sales loss hingga 209 miliar rupiah setiap tahunnya atau setara dengan kenaikan service level sebesar 4,5%. Untuk membahas kembali penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, bahwa penelitian ini adalah merupakan penelitian yang membahas atau mengevaluasi kebijakan safety stock ideal untuk produk FMCG berdasarkan tingkat variasi permintaan dan detail pengisian kembali persediaan. Adapun penelitian ini berada pada posisi yang sama dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nemtajila dan Bowa 2017 dan Gose dan kawan-kawan 2011. Penelitian ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Sueh 2011 dan tidak mempertimbangkan fase siklus hidup produk, mengingat kondisi permintaan pada keseluruhan SKU di produk oral care tidak terlalu berfluktuasi. Lalu kemudian penelitian ini mengidentifikasi komponen lead time yang menjadi hal krusial dalam penentuan formasi safety stock dengan terlebih dahulu menganalisis peta rantai pasok dari masing-masing SKU. Kemudian dilakukan klasterisasi produk berdasarkan tingkat CV, yaitu menggunakan acuan yang telah dilakukan oleh Smith dan kawan-kawan 2012. Hal ini berbeda dengan teknik klasterisasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Raja Ai dan Asante 2015. Kemudian ada 2 hal yang dapat di-highlight dari penelitian ini, yaitu yang pertama, situasi variabilitas pada pasokan sudah pasti akan berdampak pada bertambahnya tingkat safety stock, dan yang kedua adalah variabilitas pada permintaan. Pada permintaan tidak serta-merta akan menaikkan tingkat safety stock. Hal ini sejalan dengan yang telah diuraikan sebelumnya oleh penelitian Saturvedi dan Albanese 2016. Berikut adalah simpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini. Implikasi teoritis bahwa penelitian ini menggunakan metode yang diusulkan oleh Smith dan kawan-kawan 2012 dan terbukti bahwa metode tersebut dapat digunakan untuk mencari tingkat safety stock yang optimal. Usulan kebijakan safety stock yang baru dapat mengurangi potensi hilangnya penjualan akibat ketersediaan produk hingga rata-rata 209 miliar rupiah setiap tahunnya. Namun demikian ada keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian persediaan di pusat distribusi terbesar milik PT XYZ.
Tentunya diperlukan analisis lanjutan untuk dapat mengetahui tingkat safety stock optimal untuk produk yang sama di lokasi distribusi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji. Selamat pagi.